36. Hadiah dari Budi. Sebuah ketukan di pintu muncul membuat mereka yang berada di dalam rumah luar biasa terkejut. Pasalnya hari sedang hujan. Rasanya tidak mungkin ada tamu datang. Apalagi komplek rumah Raya adalah komplek rumah mewah yang tidak semua orang bisa masuk, kecuali dengan alasan tertentu dan masuk akal. Itu pun harus meninggalkan kartu identitas di pos satpam. Itu semua terjadi atas permintaan warga yang memang menginginkan keamanan untuk dirinya dan juga anak-anak mereka yang mereka tinggalkan di dalam rumah. Ketika keputusan itu dibuat, semua warga nyaris sepakat dan tidak ada seorang pun yang merasa keberatan. Alhasil peraturan itu pun dijalankan. Apakah kamu tadi tidak mengunci pintu pagar? Tidak, saya kunci tapi sudah saya tutup rapat. Saya pikir hari masih sore. Raya kemudian menuju pintu depan dan bermaksud membuka pintu rumah mereka. Namun dia terlebih dahulu mengintip ke depan untuk memastikan bahwa yang datang adalah orang baik-baik dan bukan orang jahat. "Siapa, Bu?" tanya kedua pembantu itu nyaris serempak. "Sepertinya kurir pengantar paket," jawab Raya dengan sangat cepat. Dia bergegas membuka pintu rumahnya saat melihat kurir itu nampak kedinginan karena bajunya basah kuyup. "Selamat sore, apakah ini kediaman Ibu Raya?" "Iya, benar, ini kediaman saya, Pak. Saya Raya. Maaf mengganggu, ini ada kiriman untuk Ibu. Karena kiriman ini adalah kiriman yang diasuransikan. Mohon Ibu menandatanganinya di sini." Kurir itu bicara sambil suaranya bergetar. Raya memerintahkan pada pembantunya untuk memberikan kaos dan juga jaket pada kurir tersebut. Raya merasa tidak tega melihat kurir itu. "Bapak silahkan ambil ini dan Bapak bisa mengganti pakaian di kamar mandi depan itu." Raya menunjuk kamar mandi yang berada di depan. "Waduh, terima kasih Bu, saya jadi merepotkan." "Tidak apa-apa Pak, santai saja," ucap Raya dengan cepat. Begitu kurir tersebut selesai mengganti baju dan mengucapkan terima kasih, maka secepat kilat Raya meminta para pembantunya untuk menutup pintu pagar. Raya membuka hadiah yang diterima dari pengantar paket itu. Betapa terkejutnya Raya saat melihat sebuah cincin berlian yang sangat indah. Di dalamnya terdapat secari kertas tertuliskan, "Hadiah untuk perempuan tercantik yang berhasil mengobrak-ngabrik isi hatiku." Raya membaca tulisan itu sambil menggigit bibirnya sendiri. Dia sudah mulai jengah dengan rayuan demi rayuan yang tidak ada hentinya dilayangkan oleh Budi untuk dirinya. Padahal Raya sudah berulang kali berkata tidak pada Budi. Raya merasa serba salah. Ingin bilang iya, dia pasti akan disebut pelakor oleh istri Budi, dan dibilang tidak, justru Budi yang terus memburunya. Pembantu Raya memberikan secangkir jahe hangat untuk Raya. "Waduh, cantiknya." Marni bersorak takjub pada Raya saat dia melihat cincin berlian yang ada di tangan Raya tersebut. "Kenapa, Mar?" "Cantik nian, Bu. Pasti dari penggemar ya?" tanya Marni menggoda. Raya hanya menggelengkan kepalanya. "Kalau Ibu tidak suka, biar buat Marni saja." Raya menatap Marni dengan tatapan lucu. Dia merasa tidak percaya Marni berani menggodanya begitu rupa. "Orangnya pasti kaya ya, Mbak?" Marni selalu begitu, kadang memanggil Raya dengan panggilan Bu, kadang juga Mbak, dan Raya tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Raya sudah menganggap Marni seperti saudara sendiri. "Jangan mencintai suami orang, Mbak," seloroh Marni ringan, dan Raya pun menganggukkan kepalanya. "Pasti itu, Mar, kamu juga ya, jangan mencintai suami orang." "Siap." Mereka berdua kemudian tertawa bersama. Mereka merasa lucu dengan jalan cerita hidup mereka. Raya kemudian menghubungi Budi via ponselnya. "Assalamualaikum, sedang di mana, Mas?" "Aku di kantor. Hadiahnya sudah kamu terima kan?" tanya Budi pada Raya. "Sudah, Mas, terima kasih ya." "Hanya terima kasih saja." "Lantas apa dong?" "Menikahlah denganku dan aku akan memberimu perhiasan setiap hari." Marni yang ada di samping Raya melompat karena takjub. "Hadiah perhiasan setiap hari? Oh Tuhan, betapa beruntungnya Raya." "Maaf Mas, aku belum bisa. Aku tidak sanggup berkolaborasi dengan istrimu itu. Aku takut." Raya menggoda Budi sambil tersenyum kecil. "Sayang, saat ini kita berjauhan. Kalau dekat aku pasti menciummu." Mereka tertawa lagi. Mereka kemudian bercerita tentang banyak hal. Tentang cerita seputar Batam, tentang Ani dan Rudi yang akhirnya putus, tentang banyak hal yang luar biasa membuat terpingkal-pingkal. Berbicara dengan Raya tidak pernah menimbulkan rasa bosan, selalu memuaskan dan membahagiakan. Batin Budi menggumam. "Rai, besok kita ketemu di resto Minak Jinggo yuk." "Boleh," jawab Raya dengan sangat cepat. "Jam 3 sore ya."
Jangan jam 3 sore, jam 12 saja. Sekarang musim hujan, kalau sore hujan deras, aku takut mengendarai mobil. Oke dah, jam 12 siang dan kamu tidak perlu mengendarai mobil, karena sopirku akan menjemputmu. Sebenarnya budi demikian baik, hanya saja hati Raya tidak bisa menerimanya. Raya tidak mencintainya, meski Budi menghujaninya dengan begitu banyak hadiah, tetap saja Raya tidak bisa. Bukan untuk berpura-pura suka pun Raya tidak bisa. Terlalu sulit bagi Raya menerima kenyataan ini. Bagaimana? Apanya? Kita fix ketemu besok jam 12 siang kan? Oke, jawab Raya dengan sangat cepat. Dia tidak mungkin menolak permintaan Budi yang hanya sekedar ingin bertemu. Budi baru saja memberi Raya hadiah, rasanya tidak layak jika Raya menolak ajakannya untuk bertemu muka. Selamat beristirahat Tuan Putri, perempuan yang selalu membuat aku penasaran sepanjang hari. Jangan khawatir, seluruh cintaku aku persembahkan untuk dirimu. Gombal, Raya membalas kalimat yang Budi keluarkan dengan gurauan. Budi pun mengakhiri teleponnya. Tinggal Raya yang terpaku seorang diri di ruang tamu rumahnya. Apakah itu lelaki yang istrinya kemari beberapa saat yang lalu ya? Bukan. Oh, beda lagi. Banyak amat, Mbak. Raya tersenyum tipis. Rasanya dia malu dengan kalimat yang diucapkan oleh Marni barusan. Marni benar, terlalu banyak lelaki yang mondar-mandir dalam kehidupannya. Dia mirip piala bergilir yang memalukan. Hal itu membuat Raya berkecil hati. Seandainya masih mungkin, Raya sangat ingin hidup dalam kehidupan yang baik dan normal, seperti orang kebanyakan. Tapi sayang, nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin bagi Raya untuk bangkit dan kembali membersihkan namanya. Ada proses panjang yang harus dia lewati, ada perjalanan kelam yang harus dia lupakan. Tiba-tiba Raya melirik ke arah Rasya, putri kecilnya yang telah berusia 4 tahun dan mulai belajar bersekolah. Putri kecil yang mestinya bisa bahagia dan memiliki kehidupan yang jauh lebih layak. Bukan itu saja, putrinya juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga status sosial yang bagus di mata masyarakat. Akan memiliki kekasih, akan menjadi besar dan meneruskan hidupnya, bukan hanya sebatas menyandang gelar anak pelakor. Bab 37. Janji bertemu Budi. Hari ini tepat pukul 12, Raya berjanji bertemu dengan Budi di resto seperti yang mereka katakan kemarin. Sebelum jam 12 tiba, Raya sudah mempersiapkan diri karena Raya tidak ingin membuat sopir yang ditugaskan oleh Budi menjemput dirinya menunggu terlalu lama. Apakah jadi pergi hari ini, Mbak? Iya, aku minta tolong jagakan Rasa ya. Siap, tidak usah minta tolong juga pasti kami jaga kok. Hingga suara ketukan di pintu terdengar. Coba kamu buka, itu pasti sopir Mas Budi. Oh, jadi nama pangeran itu Budi ya? Pangeran apaan? Iya, nama pangeran yang kemarin membelikan perhiasan mewah itu Budi kan? Iya, namanya Budi. Marni kemudian menuju ke arah pintu rumah dan membukakan pintu tersebut. Mohon maaf, saya sopir Pak Budi ingin menjemput Bu Raya. Oh iya, Bu Rayanya sudah siap, sebentar Pak. Raya kemudian muncul sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya kepada Marni dan juga mencium pipi kanan dan pipi kiri Rasya. Sesampainya di restoran, Raya melihat Budi sudah menunggunya. Hai, ucap Raya kepada Budi. Dia menyapanya dengan sapaan yang demikian ramah. Bagaimana juga Budi telah memberikannya hadiah perhiasan mewah. Maka tidak layak rasanya jika kemudian Raya tidak mempertimbangkan hal itu dalam bertegur sapa dengan Budi. Budi mencium jemari Raya. Sungguh Raya sangat terkejut diperlakukan demikian. Dia tidak menyangka bahwa Budi akan melakukan hal itu kepadanya. Raya serta-merta menarik jemarinya. Maaf jika aku kurang sopan, kata Budi kepada Raya. Tidak apa-apa, santai saja. Raya berusaha membuat semuanya menjadi baik-baik saja karena dia tidak ingin ada masalah dalam pertemuannya bersama Budi hari ini. Ternyata Budi telah memesan satu tempat beserta dengan menunya. Yang lebih ajaib lagi, semua menu yang Budi pesan adalah menu makanan kesukaan Raya. Raya melihat semua itu dengan tatapan penuh keheranan. Aku sengaja mencari menu-menu apa saja yang kamu sukai, dan aku menemukan, kemudian aku memesannya sebelum kamu datang. Buat aku, kamu adalah perempuan spesial itu. Sebabnya aku juga ingin memperlakukanmu secara spesial. Andai saja Budi adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang tidak mempermainkan perempuan dan tidak menganggap perempuan adalah bagian dari sesuatu yang bisa dia beli. Dengan hartanya mungkin Raya akan terpesona. Perlakuan dan caranya membuat Raya merasa diistimewakan. Tidak pernah Raya temui pada laki-laki lain yang mengidolakan dirinya.
Silakan dinikmati menu makanannya sambil kita berbincang-bincang ringan saja, ucap Budi kepada Raya. Rai, kemarin aku baru saja memenangkan beberapa proyek dan aku memiliki keuntungan yang lumayan besar. Aku bermaksud membelikanmu sebuah rumah yang lebih besar dari rumahmu sekarang. Kamu tidak perlu menjadi istriku, itu hadiah dari aku buat kamu, tutur Budi mengagetkan Raya. Mendengar apa yang harus diucapkan, Raya langsung tersedak. Budi serta-merta berdiri dan memberikan minuman kepada Raya agar ia tidak tersedak lagi. Membelikan aku sebuah rumah maksudnya apa? Aku tidak punya maksud apa-apa, aku hanya ingin berbagi denganmu. Aku merasa kamu adalah bagian dari kesuksesanku. Raya menghina Budi di dalam hatinya. Laki-laki selalu begitu jika ada maunya dan ada keinginan yang belum terpenuhi. Mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk meloloskan keinginan mereka. Tapi jika si perempuan sudah berada dalam pelukan, tidak banyak laki-laki yang bisa merawat. Menumbuhkan cinta itu mudah, namun bagaimana caranya agar cinta itu bisa tetap tumbuh dan berkembang dengan baik itu yang tidak semua orang bisa. Mas Budi tidak perlu susah-susah membelikan aku rumah. Sebaiknya uang tersebut disimpan untuk keperluan istri-istri Mas Budi dan anak-anaknya. Mereka lebih membutuhkan dan pastinya mereka akan bahagia jika mereka mendapatkan hadiah dari Mas Budi. Raya mencoba untuk memposisikan Budi di posisi yang benar sesuai dengan kewajiban yang mesti dilakukannya. Budi tersenyum memandang wajah Raya, wajah yang tidak pernah bosan dia bayangkan, wajah yang selalu hadir sepanjang malam menemani tidurnya. Wajah Raya bahkan mampu membuat Budi tidak berminat lagi kepada istri-istrinya yang lain. Raya adalah obsesi terbesar dalam kehidupan Budi saat ini. Istri-istriku sudah mendapatkan jatah dan haknya masing-masing, begitu juga dengan anak-anak mereka. Sedangkan rumah mewah yang akan aku berikan kepadamu itu adalah hadiah dari aku buat kamu. Kamu sudah menolak aku untuk menjadi suamimu. Apakah kamu juga akan menolak hadiah pemberian dariku? Raya menatap Budi sejurus, kemudian dia fokus lagi kepada makanan yang ada di depannya. Raya sengaja tidak ingin menjawab apa yang Budi katakan saat ini. Terkadang memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya seperti pertanyaan Budi kali ini. Raya merasa enggan berdebat, keputusannya tetap sama seperti dulu, bahwa dia tidak akan pernah menerima permohonan Budi untuk menikah dengannya. Itulah mengapa Raya memilih diam. Jika aku boleh meminta sebuah penjelasan padamu, tentang apa? Tanya Raya. Apa alasanmu menolak permohonanku untuk menjadi suamimu? Raya tersenyum sambil mengulum bibirnya, dia menjadi demikian cantik. 1. Karena Mas Budi sudah menikah. 2. Karena istri Mas Budi sudah banyak. 3. Karena aku tidak mau disebut sebagai pelakor lagi. Dan yang keempat, karena sampai hari ini aku tidak memiliki perasaan apapun kepada Mas Budi. Akhirnya Raya bisa berkata jujur kepada Budi tentang alasannya tidak menerima Budi menjadi suaminya. Dan Budi pun diam mendengarkan itu semua. Jika seandainya aku menceraikan semua istri-istriku, apakah kamu mau menikah denganku? Dengan sangat polos Budi berbicara kepada Raya, membuat Raya kembali tersedak. Itu sebuah pernyataan paling gila yang pernah Raya dengar dari laki-laki yang mengaku mencintainya. Dan hal itu sangatlah berbahaya karena seseorang yang sudah jatuh cinta biasanya bisa saja berbuat nekat, bahkan tanpa mempertimbangkan apa-apa yang bisa terjadi pada dirinya. Raya tidak mau itu terjadi pada hubungannya dengan Budi. Jika Mas Budi menceraikan istri-istrinya, Mas Budi artinya poin pertama, kedua, dan ketiga sudah bisa terlewati. Tapi bagaimana dengan poin keempat? Mas Budi mungkin memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan kasih sayang, mencukupi kebutuhan Raya, tapi sampai hari ini, Raya tidak punya perasaan apapun terhadap Mas Budi. Ini adalah pernyataan paling jujur yang pernah Raya ucapkan kepada Mas Budi, dan Raya berharap Mas Budi tidak tersinggung akan ini. Jadi kita berteman saja ya, Raya berbicara sambil menatap Budi, dan Budi pun menatap Raya lekat-lekat. Tatapan penuh dengan nafsu yang menggelora di dalam pandangan matanya. Tatapan itu sangat dibenci oleh Raya, tapi Budi tetap saja melakukannya. Budi telah melakukannya berulang-ulang, dia bahkan tidak peduli Raya menyukainya atau tidak. Yang paling penting adalah dia dapat melabuhkan hasratnya, hal itu yang paling dibenci oleh Raya. Budi dan Raya masih melanjutkan acara makan siangnya. Mereka juga masih melanjutkan dengan bincang-bincang santainya. Sepertinya Budi mulai beradaptasi pada semua perasaan yang diceritakan oleh Raya tadi terhadap dirinya, meskipun di dalam hatinya sedang mengatur sebuah strategi untuk tetap bisa mendapatkan Raya dan memperistri perempuan itu.